kita mau berkorban Pak Dendi, tapi utang. Wah, nah ini gimana Pak Tosat? Ya, Kita berkorban di hati. bolehkah gitu? Boleh kan? Kurban saking ya tadi mungkin kan cinta dunia tadi ini benar-benar cinta sama agama saking cintanya dia berkurban sampai utang ya. Ya, Allah berfirman, Lebih afdol tuh kurban tuh apa sih Ustadz, sapi atau kambing nih Ustadz nih? kalau Rasulullah itu kan bicara kurban, boleh nggak sih Ustadz apa kita kurban tapi di flexing lah bahasanya orang sekarang dipamerin gitu, Foto. di foto, posting sosial media. ya, itu bagus pertanyaan. Itu Action. Salam Korps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Randy di podcast CIP. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas seputar, karena ini sudah mendekati Idul Adha, kita akan bahas tema terkait Idul Adha dan juga nanti akan disambung juga dengan Idul Haji atau ibadah haji. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita. Langsung saja kita sambut bersama-sama. Ini dia Ustaz Abdul Khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. ya. Dengan Pak Hamzah. Pak Hamzah lagi di Pak Hamzah nih. Aduh. Sehat Terima ya. kasih nih masih meluangkan waktu untuk di podcast CIP ya. Oke. Pak Ustadz, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita hari ini akan membahas terkait Idul Adha dan Idul Kurban, Ustadz. Karena Ustadz udah sering ya kesini, udah tahu ya apa namanya step-stepnya kita melakukan podcast. Langsung saja saya persilahkan Ustadz untuk memberikan pembukaan terkait Idul Adha dan Idul Haji. Baik, Silakan. terima kasih Pak Dendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allah Ta'ala fi Quran Karim wa huwa asdaqul qairin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan fi ayatin ukhra walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati Bapak Randy dan Bapak Haji Hamzah Purwanto dan seluruh permisa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki yaitu bulan Zulhijjah. Tepatnya hari ini tanggal 6 Zulhijjah. 6 Zulhijjah. Ya. Dan insya Allah dalam beberapa hari lagi akan datang yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Yang sebagaimana kita maklum bahwa di hari itu kita akan kembali merayakan suatu hari raya yang disebut dengan Idul Adha Idul Adha. atau Idul Haji atau Idul Kurban. Idul. Jadi ada beberapa nama yang disebut biasanya ketika tanggal 10 Zulhijjah itu. Yang pertama Idul Adha, Idul Adha. yaitu lebaran di mana pada saat itu ada syariat yang disebut dengan udhiyah. Adha itu artinya menyembelih kurban. Kurban itu disebut dengan udhiyah. Udah iya. Jadi kita menyebutnya Idul Adha. Dan kita sudah hafal ayatnya, suratnya Inna atainakal Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kautsar. Fasholli rabbika wanhar. Itu sudah sangat populer ayatnya. Sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad nikmat yang begitu banyak. Sebagai tanda syukur nikmat, fasholli maka salatlah engkau wanhar dan berkurbanlah. Ada dua perintah Allah ketika kita mengakui nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka salah satu kewajiban kita sholli wanhar, tegakkan salat dan berkorbanlah. Tentunya ini dua perintah yang sama-sama kita sudah jalankan insya Allah, apalagi salat 5 waktu yang kita kerjakan tiap hari. Tentunya kita ingin mengerjakannya dengan benar, mulai dengan wudhu yang benar, gerakan yang tumanina, bacaan yang tartil di awal waktu berjamaah tentunya. Dan insya Allah kita akan terus melakukan ini sampai datang yaitu ajal menjemput kita. Wa abud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Dan untuk yang kedua wanhar, berkurbanlah.
Nah, ini tentunya perintah Allah yang disyaratkan khususnya di hari-hari tanggal 10, 11, 12, 13. Hari tasyrik ya. Ya, itu Yaumun Nahar dan Yaumut Tasyrik, Ayyamut Tasyrik. Dan ini perintah Allah yang tentunya bagi mereka yang mau, bukan hanya mampu tapi mau. Karena banyak yang mampu tapi tidak mau. Padahal ini perintah Allah yang sangat luar biasa. Kita bisa beli motor, beli mobil, bahkan lebih dari satu. Mengapa selalu berkorban kok susah? Ya, itu tergantung ada kemauan. Karena memang ada beberapa orang yang tidak mau, padahal dia mampu. Yang sama kita kalah dengan seorang pemulung di Mataram, yang dia setiap tahun berkorban pemulung. Bahkan tahun ini dia berkorban sapi. Wah, itu seorang pemulung di Mataram. Dan banyak contoh yang lainnya. Artinya bukan masalah mampu, tapi mau atau tidak mau. Dan kemudian tentunya ini meneladani yaitu pengorbanan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sebagai tanda syukur nikmat Allah. Kedua, meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan tentunya di samping itu ada syariat yang kedua yang namanya haji. Makanya disebut dengan Idul Haji. Dan insya Allah ini perintah Allah juga. Wa azin fi nasi bil haji atuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Itu surat Al-Hajj. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, "Hai Ibrahim, panggillah umat manusia untuk berhaji. Nanti akan datang ke tempat ini ada yang di jalan kaki." Bahkan di daerah ada seorang orang Pekalongan itu alumni IKIP Semarang bisa berjalan kaki dari Semarang, dari Pekalongan ke Mekah setahun lamanya. Masya Allah, jalan kaki di jalan. Ada kulit domil, ada yang naik unta. Sekarang ada yang naik sepeda. Kemarin ada orang Serang naik sepeda. Iya, orang Serang naik sepeda. Sampai 6 bulan sampai Mekah. Dan banyak lagi dengan ada yang jalan kaki, ada yang naik unta, naik motor dan sebagainya. Kayak saya dulu naik kapal laut ya, tahun 75. Kemudian sekarang ini kita menggunakan pesawat. Artinya dengan berbagai macam cara mereka datang memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak la syarika lak. Allah, jadi Allah manggil kita dan Nabi mengatakan al-hujjaj wal umrah wafdullah. Orang yang haji dan umrah itu tamu-tamunya Allah. Jadi insyaallah Mas Pur, Mas Hamzah Purwanto ini sudah alhamdulillah dengan saya tahun 2006 haji akbar, hukumnya hari Jumat. Insyaallah Pak ini juga nanti menyusul haji insyaallah. Dan pemirsa juga saya doakan mudah-mudahan Allah undang untuk menjadikan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian mungkin pengantar dari kami. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Ini sudah banyak sih. Insyaallah kita coba menjawabnya. Oke, Pak Ustadz, untuk pertanyaan pertama mungkin silakan dari Hamzah, mungkin mau bertanya tentang kurban atau haji. Pak Ustadz tadi kan Pak Ustadz bilang berkurban ya Pak. Haji juga bagi yang mampu. Kurban juga bagi yang mampu. Nah, batasan mampu itu sampai di mana Pak Ustadz ya? Untuk haji itu mampu gimana? Untuk kurban itu seperti apa? Karena ya tadi Pak Ustadz bilang tadi, kita mampu membeli gadget, kita mampu beli mobil, kita beli motor. Tapi untuk berkurban itu Pak, kayaknya rasanya gimana berat? Itu jadi ada nggak sih batasannya antara mampu itu Pak? Baik. Mungkin saya jelas sedikit, mungkin kayak misalnya kalau kambing itu kan sekarang harganya 3 juta. Baik. Kan iPhone juga sama harganya 3 juta. Mungkin di situ kali. Gimana? Baik, kita akan jawab dua-duanya. Oke. Bicara tentang mampu, tentunya bahasa Arabnya istitoah. Nah, bicara tentang haji, ayatnya sudah jelas, ya kan? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kalimatnya adalah man istata'a. Bagi yang mampu melaksanakannya, maka dia harus berangkat haji. Dan ini rukun Islam yang kelima. Artinya dia harus melaksanakan. Kalau sampai dia tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu melaksanakannya, maka diancam oleh Nabi Muhammad al-yamut insya Yahudi atau Nasrani. Kalau dia meninggal dunia, dia pilih jadi Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah min dzalik. Karena itu bagi mereka yang sudah mampu, cepat-cepatlah ikan cepat ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Yang ada dua sekarang, ada reguler, ada plus. Yang mungkin kalau reguler lebih lama tumbuhnya, sekitar 25 tahun. Kalau plus sekitar 9 atau 10 tahun. Dan memang ini luar biasa, antrian haji sedunia ini cukup panjang. Itu bagi yang mampu melaksanakannya ya. Adapun kurban ini
bicara tentang mau, bukan masalah mampu. Hmm. Saya kira tadi antum bilang bisa beli ini, beli Iya. itu, bisa kan? Bisa. Rokok sehari bisa berapa bungkus? Coba kita stop aja misalnya rokok itu, kita tabung satu hari berapa? Kita kumpulkan, insya Allah setahun bisa lah, minimal setahun kita bisa berkorban. Artinya bukan masalah mampu, bicara yang mau atau tidak. Dan ini mensyukuri nikmat Allah yang ayatnya sudah kita pahami dan kita hafal. Inna a'tainakal kautsar. Jadi kalau kata Allah, kalau kau tidak melaksanakannya, sungguh terlalu. Sungguh terlalu. Siap. Ya. Oke gitu tadi Pak Hamzah. Jadi ternyata tapi kayaknya belum terjawab nih Ustadz ya. Saya coba tadi mendengarkan batasannya itu, batasan udah disebut mampu, apakah misalnya mungkin udah punya rumah, udah punya mobil, atau Untuk yang mana nih? untuk yang tadi haji dan kurban gitu, atau mungkin di salah satu mungkin untuk kurban gitu, kurban batasan Ah, mampu. batasannya itu Iya. kalau untuk kurban tentunya dia kan sudah ada kemampuan untuk beli ini dan itu. Nah, kemudian dia pura-pura tidak mampu Nggak dengan ada uangnya lagi. uangnya nggak ada nih, Nggak habis beli laptop, habis beli ini dan sebagainya. Iya, ini yang namanya berarti cintanya dia kepada materi melebihi cinta dia kepada Allah. Padahal alladzina amanu asyaddu hubbanillah. Orang beriman itu sangat cinta kepada Allah, melebihi cintanya kepada laptop, handphone dan sebagainya. Jadi kalau kita mementingkan itu semua, berarti kita menomorsekiankan Allah. Ya, soalnya kita udah dikasih nikmat begitu banyak. Betul. Jadi bicara bukan masalah mampunya, mau atau tidak. Oh, gitu. Nah, haji pun demikian. Haji pun ya. Insya Allah, Allah tidak memanggil orang yang mampu saja, tapi Allah memampukan orang yang dipanggilnya. Memampukan Ada orang-orang yang tidak mampu tapi dimampukan Allah. Ada haji nasab, nisab, dan nasib. Kalau nasab itu kan karena keturunan bapaknya kaya, punya tanah di Jakarta Pusat. Haji Mansur, harapan kena gusur. Nasibnya bagus. Artinya dijual berapa miliar. Nasabnya dia bagus Ya. memang. Nasabnya, Nasabnya nisabnya nabung. Nabung. Ada yang nabung. Ada tukang beca di Jawa Tengah itu, dua suami istri berangkat nabung dia. Banyak lagi kisah-kisah ya gitu. Namanya nisab. Ada nasib. Nasib itu ya nasib. Haji Kosasi. Ongkos dikasih. Abidin atas Berinas. Dari das. Ya, itu Banget tuh. macam-macam. Alhamdulillah dong. Saya termasuk yang itu. Dari das. Nasib. Orang Pernah jadi petugas konter 2 kali, sisanya Haji Kosasi. haji. Ongkos dikasih. Ada haji, ini namanya haji apa namanya, sokeh. Disokong om akeh. Disokong mau akeh. Bayarin. Digotong rame-rame, disokong mau akeh. Sokeh. Banyak. Nah, gitu contohnya Mas. Jadi Allah memampukan orang yang dipanggil ya. Yang penting jangan pernah berhenti untuk Berdoa. berniat dan berdoa. Nah, kalau misalnya gitu Pak Ustadz, ya kita ini kan kadang-kadang suka apa harga diri kita gitu Pak ya. Kita mau berkorban Pak Rendi, tapi utang. Nah ini gimana Pak Ustadz? Ya, Kita berkorban niatin. Bolehkah gitu? Boleh kan? Kurban saking ya tadi mungkin kan cinta dunia tadi yang ini benar-benar cinta sama agama, saking cintanya dia berkurban sampai utang dia. Allah berfirman, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi fattaqullaha mastata'tum. Allah katakan bertakwalah kepada Allah, kerjakan perintah Allah semampumu. Artinya tidak boleh dipaksakan. Tapi ketika dia punya, misalnya nih, dia punya hutang kreditan rumah 15 tahun, belum jatuh tempo nih, ya, atau mobilnya sekian tahun, itu dibolehkan. Artinya dia untuk berkurban, walaupun dia punya hutang itu kan belum jatuh tempo, dia bisa membayarnya dalam waktu yang lama. Dan dia ada pertanyaan seperti itu, boleh nggak saya rumah masih utang, mobil masih utang, boleh nggak saya berkurban? Oh sangat boleh. Tetapi jangan ngutang untuk beli kurban. Artinya dia mau beli kurban tapi ngutang. Nah, itu dipaksakan. Jadi ini pembenaran juga Pak. Pembenaran ya. Pembenaran artinya apa? Yang ngutang rumah, gue belum sampai kurban nih. Ya. Tetap harus kurban. Kurban. Karena kewajiban itu kan bagi yang mau tadi, bukan hanya mampu. Dia mampu sebenarnya. Dia nyicil rumah bisa, nyicil mobil bisa, masa untuk beli kurban nggak bisa, ya Mas? Sungguh terlalu. Haji mungkin Pak ya, karena wah ini hutang, karena kan tadi kalau haji kan yang mampu kan, mampu kan bukan berarti hanya mampu duitnya saat ini saja, tapi memang mampu untuk
Kalau nggak salah gitu Pak Ustadz. Iya, betul. Mampu menghidupi waktu dia ditinggal. Iya, kan, yang gitu. ditinggalnya kemudian dia bisa yang istri dan anaknya misalnya dia mampu untuk memberikan apa itu. selama Yang dia sampai dia pulang haji dia camping gitu. Dia jual rumah atasnya dijual, pulangnya camping gitu. Itu saya belum. Artinya itu dah. Jadi fattaqullah mastata'tum. Jadi bertakwalah kepada Allah semampumu. Ya, insyaallah gitu Mas. Baik, oke. Ini pertanyaan dari saya nih Ustadz ya. Nah kalau zaman sekarang kan zaman sosial media nih Ustadz ya. Sebenarnya boleh nggak sih Ustadz apa kita kurban tapi di flexing lah bahasanya orang sekarang dipamerin gitu Foto. di foto, posting sosial media. Ya, itu bagus pertanyaan. Itu ayatnya sudah kita hafal kan. Oh, Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Flexing itu bahasa Arabnya yura'un. flexing tuh euro. Iya, yura'un. Iya. Jadi amal ibadah akan diterima oleh Allah dengan dua catatan. Semua mau sholat kita, mau puasa kita, zakat, haji, ada dua syaratnya. Pertama, lillahi ta'ala. Ya, bukan karena lil yang lain. Yang kedua, sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Baru bisa diterima oleh Allah SWT. Jadi jangan sampai kita ini berbangga-bangga nih sampai saya sapi yang besar nih. Berapa kilo, berapa posting. Iya. Alhamdulillah saya sudah kurban sekian sapi yang 1 ton misalnya, supaya orang lain memujinya. Tapi kalau ada orang lain yang memposting itu no problem, bukan dia yang memposting. Yang berkurban. Misalnya yayasan apa kemudian dia posting ini kurban dari Bapak Haji ini, bukan dia, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia minta tolong ya nanti di posting ya, nah, itu yang disebut yuraun. Yang masalah. Jadi sekali lagi amal ibadah akan diterima Allah dengan dua catatan: satu harus karena Allah, kedua sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Al-Quran dan Rasulnya. Gitu ya, itu flexing tadi tuh ya. Flexing ada ya di. Jadi flexing bukan cuma baca lainnya doang ya, korban pun bisa aja flexing. Bisa juga. Oke, selanjutnya Ustaz nih ada. Nah tadi kan udah bahas agak sedikit fikih nih maksudnya masalah sapi ya, sapi yang besar ya. Nah sebenarnya lebih afdol tuh kurban tuh apa sih Ustaz, sapi atau kambing nih Ustaz nih? Kalau Rasulullah itu kan bicara kurban itu sebenarnya sunahnya kambing. Kambing. Wah, kambing. Ya, tetapi sekarang ini orang berpikir kalau kambing kan sedikit dagingnya. Iya. Sehingga mereka patungan untuk membeli sapi, sehingga bisa memberikan manfaat lebih banyak. Ini pemikiran baru namanya. Padahal memang ayatnya atau hadisnya Kambing. kita bicara Nabi Ibrahim, kisahnya kan kambing. Kambing betul. Betul kan, diganti dengan kibas. Ya, artinya memang sunahnya seperti itu. Tetapi ketika ada jamaah di masjid musola kemudian patungan untuk beli sapi dengan maksud agar yang terbagi manfaatnya lebih banyak, maka itu pun suatu hal yang dibolehkan. Oh, dibolehkan ya, sapi juga ya Ustaz ya. Kalau di sana di Mekah unta. Ya, unta. Al-ibil al-jamal. Oh, jadi sunahnya kambing. Iya. Namun kalau memang seperti itu ada manfaatnya lebih besar sapi, nggak apa-apa. Nah, insya Allah. Oke. Hewan kurban itu Pak Ustadz ya, hewan kurban itu sebenarnya apa saja sih di dalam Al-Quran dibolehkan nih? Nanti kurban harimau gitu kan, yang udah binatang dikurbankan gitu. Jadi ada nggak sih yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis itu korban hewan-hewan apa saja yang boleh dikorbankan? Nah, kalau di Quran memang ada kata-kata itu unta ya. Ya. Nah, itu memang ada kan. Iya. Kemudian di hadis pun cerita Nabi Ibrahim ya kambing. Dan Rasulullah juga menyembelih kambing. Beliau itu menyembelihnya hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Jadi ini untuk dari aku dan dari semua keluarga aku ali Muhammad. Bukan min ummati Muhammad. Jadi beliau itu berkorban diniatkan buat dirinya dan buat keluarganya dan buat umatnya yang belum bisa berkorban. Itu kambing. Kambing berarti kan kambing berarti. Jadi nggak ada kucing, harimau itu nggak ada ya. Apalagi ayam. Tidak ada. Ayam bukan kurban. Iya bukan. Ayam kalkun yang besar itu juga. Walaupun ayamnya lebih mahal. Jadi syariatnya begitu. Syariatnya adalah kambing atau domba atau apa namanya tadi sapi atau unta. Kucing bukan harimau dan sebagainya. Kemudian ini Pak Ustadz, selama ini kan kita tahu tuh biasanya Pak Randy ya, kalau kita kurban tuh ya satu kambing satu orang gitu ya. Kambing, satu fikih lagi orang. Ada nggak tuh yang Pak Ustadz tadi bilang
Bahwa sama kami itu ya sekeluarga sebenarnya. Jadi nggak atas nama anaknya. Itu tadi yang tadi saya sampaikan. Rasulullah ketika berubah Heeh. adalah mengatasnamakan dirinya, kemudian keluarganya dan umatnya yang belum bisa berkurban. Artinya satu kambing bisa untuk satu keluarga. Walaupun keluarganya banyak, anaknya ada berapa 11 sebagainya, itu semuanya dapat pahala insya Allah. Karena ini Rasulullah demikian berkurbannya. Yang ada di sekarang tuh kebanyakan ininya apa namanya apa namanya ya yang terkenalnya ya yang dikenalnya satu kambing satu orang. Itu salah, pemahamannya salah. Justru kami bersatu keluarga. Karena kebanyakan sekarang itu masih seperti itu. Makanya kalau kamu bertujuh sama keluarga ya seekor sapi. Cukup atas nama ayahnya, semua anak-anaknya, istri anaknya kebagian pahala itu. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Boleh nggak ya Ustadz ya kita nih kurban, tapi kita berharap nih semoga mungkin ya Allah sebut kurban supaya rezeki saya lancar, urusan lancar, itu boleh nggak nih Ustadz kita pamrih lah istilahnya dalam berkurban? Ya boleh aja. Itu kan kurban itu bagian dari pemberian kita sebagai tanda terima kasih kan, gitu kan? Kita ingin berbagi. Kata Nabi, istajil rizqa bisadaqah. Pancingnya rezeki Allah dengan sedekah. Yakinlah lain kesemua dengan sedekah, nggak bakal berkurang harta kita karena sedekah. Masuk berkurban, insya Allah ketika kita berkurban, apakah itu kambing, insya Allah nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Kata Allah, wa ma'anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kau berikan, Dia Allah pasti akan menggantinya. Jangan khawatir. Bicara tentang iman, ya. Yakinlah apapun yang kau berikan, pasti Dia Allah akan menggantinya. Wa huwa khairul raziqin, karena Dialah Allah maha sehebat-hebat pemberi rezeki. Kita katakan gitu, kita berharap gitu Ustaz. Tidak usah diucapkan, itu otomatis. Jadi yang penting kita lillah aja. Kalau saya mau kurban biar nanti dapat ganti dari Allah, bukan gitu. Itu namanya berharap. Misalnya harus saya lagi macet nih sebelum kurban biar lancar gitu. Atau kapal saya ini nabrak dulu, saya kurban lah biar lancar gitu. Nawaitunya tujuannya awal. Kan by default ya, kalau misalnya aku kamu Ustaz baru kamera dua. Oke, coba. Ustaz, untuk khair. Oke, satu lagi dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, yang pertama action. Sebentar. Salam kita dulu sudah. Ya. Sebentar. Gimana? Satu. Nah itu ya, dia punya pausa. Ini biar sambil minum Ustaz. Iya. Biar Oh iya benar ya. sambil minum dia bakal iklan. Gak apa-apa. Oke, lanjut ya. Oke, ini oke. Lima. Saya pertama, saya pertama ya. Boleh ya, cakap Oke. Itu dapat action. Action dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Action.